Assalamualaikum. Izin dulu Bang, kasih kesempatan yang baru naik, silakan Ica. Iya, maksud saya ini kan gini, di sini kan kita sharing apa yang saya nggak tahu, saya pertanyakan bukan ada niatan kayak mengejek sesuatu sama lain ya, harus saling menghormati. Cuman kalau aku lihat nih kebanyakan kayak ngejatuhin gitu loh. Jadi kita itu juga apa ya mungkin bapak yang tadi itu malas juga gitu. Ya udah deh, itu kan versi kamu. Beda kalau abang juga mempelajarin kita ada penjabaran juga gitu di Kristen itu juga sama. Jangan saya juga nggak bisa memaksakan agama Anda gitu kan. Nah, ini nggak Agama ada yang lagi Anda maksa. untuk percaya saya. Enggak, maksudnya saya ini nggak mungkin memaksakan Anda untuk percaya agama saya juga. Kita punya versi Nah, iya masing-masing betul, ya. betul, Nah, betul. betul, Heeh. Mungkin Bapak betul. tadi itu dia tidak ada kepuasan dengan jawaban Anda karena itu kan versi dari agama Anda beda dengan agama kita. Nah, di sini saya naik itu saya pertanyakan ini bukan niat mengejek atau apapun ya. Jadi Bu Ica nyuruh saya memuasin Anda. Aduh, nggak mau saya. Ya enggak lah, memuasin Nah, dalam terus tadi gara-gara nggak puas dia turun. jangan dalam satu kata terus diartikan seperti itu. Nah, ini Lah, kan forum saya itu baru untuk bertanya, cuman bertanya. Gini loh, tadi saya itu bertanya, menurut Anda memuaskan itu apa? Coba dalam pikiran Anda kata memuaskan itu apa? memuaskan itu ya buka Saya aja lah itu kan KBBI, saya nggak mau debat. jawaban Anda, maksudnya dalam artian jawaban Anda itu tidak cocok gitu loh istilahnya. Cuman Ya kan kan saya saya persingkat pakai bukan Al-Quran. berarti Memang justru ya. Anda kalau Anda paksakan gini Bang, Kak Ica Saya ya. tidak ada kata memaksakan tadi. Enggak, ya makanya gini, sebentar dulu, sebentar. Saya Ya, menjawab pakai Al-Quran. Dengerin dulu, saya menjawab pakai Al-Quran. Dia mendengar jawaban saya. Kalau tidak cocok dengan dia, sudah pasti karena dia bukan Muslim. Kalau dia merasa ya. cocok dengan apa yang saya jawab, justru saya mempertanyakan iman dia. Kamu itu udah mau mualaf, kan gitu. Buktinya dia, karena dia tadi udah bilang juga, itu versi kami. Betul, sesuai dengan dalil yang ada di kitab kami. Kami jawab. Justru tadi ketika kami menyebutkan ayat Al-Quran, dia tiba-tiba nyeret-nyeret nama Paulus. Loh, kenapa yang tidak dilibatkan di sini? Ya sudah, makanya saya bilang tadi Nah, Paulus yang itu terhormat. kan udah Nah, pembicaraan yang tadi udah berlalu lah. Di sini saya pertanyakan versi ya saya ya. sudah. Yang di sini sekarang versi saya. Yang tadi udah berlalu. Berarti Udah ya. jangan bahas yang telah lalu. Yang turun tiba-tiba, dia takut Barusan saya sudah ditanya. cut. Kan saya sudah cut kan, sudah selesai udah. Nah, saya bertanya gini. Eh kenapa ya Nabi Muhammad itu istrinya banyak? Kenapa? Apa gitu Nabi Muhammad istrinya banyak sedangkan aku sebagai pihak perempuan itu nggak suka diduakan dan Tuhanku mengajarkan bahwa Tuhan itu pencemburu dan tidak suka menduakan gitu. Itu kalau Oke, baik. versinya dalam agama Muslim itu apa, nanti saya akan tanya lagi ya tolong dijelaskan Oke, ya. baik. Baik, terima kasih. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu memiliki istri yang banyak. Anda mengatakan saya aja itu nggak, apa tadi Anda bilang saya nggak mau orang yang begitu. Sebenarnya Anda nggak usah bilang gitu. Rasulullah pun nggak akan mau memilih wanita seperti Anda. Nggak masuk kriterianya gitu loh. Karena tidak kategori wanita yang soleha. Jangan GR. Saya tuh nggak mau yang dipilih seperti itu. Bukan Itu pertama. ajaran Kedua, ini. Ajaran apa yang membuat saya itu ingin melihat Izin bahwa dulu Islam itu Ica, negara sebentar. Saya baru mute, mau kalau nanggapin. bertanya itu nanti selesaikan jawabannya baru bertanya lagi. Silakan Ustaz Tarif. Ica Iya, diam. baik. Ini bukan dialog, ini tanya jawab, ini bukan debat. Silakan di mute. Baik, baik. Terima kasih. Nah, kalau masalah para nabi, Rasulullah Nabi Muhammad SAW memiliki istri yang banyak, itu sudah keumuman para nabi. Para nabi itu memiliki istri yang banyak. Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, dan seluruh para nabi. Kalau Anda mempertanyakan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di kitab Anda yang memiliki istri lebih dari satu, mestinya Anda berpikir terbuka juga. Loh, justru malah di kitab kami ada yang sampai istrinya sampai 1000. Istrinya 700, gundiknya 300. Ada yang sampai 100, ada yang 4, ada yang 3, dan seterusnya. Lebih tepatnya dipertanyakan kepada kitab Anda.
Jadi kalau nabi kami memiliki istri lebih dari satu, keumuman para nabi memang memiliki istri lebih daripada satu. Kalau demikian justru saya bingung. Kalau ke Yesus malah jadi pertanyakan, loh Yesus katanya laki-laki normal. Dia laki-laki sebagaimana manusia seutuhnya 100%. Terus kenapa dia nggak nikah? Kenapa dia nggak kawin? Gitu. Kenapa? Apa karena nggak ada wanita yang cocok untuk dia? Kan dia laki-laki normal. Saya bisa jelasin nih. Bisa jelasin. Lah, kok jelasin? Emang Anda laki-laki normal? Memang dia terakhir bukan berarti. Kenapa Anda mau sebentar, jelasin kalau Yesus sebagai laki-laki normal? Mestinya saya laki-laki. Kenapa Anda perempuan? Kenapa mau jelasin laki-laki normal? Saya juga bisa menjelaskan lebih detail. Oh. Jangan memotong pembicaraan saya. Beberapa kali Saya saya mempertanyakan aja. Saya kan lagi saya ngomongin menjelaskan tentang dan laki-laki. menjawab. Anda kan bertanya, saya menjawab juga, dan saya Iya, juga sebentar. bertanya. Iya, Nabi silakan Muhammad jawab, silakan jawab. Muhammad. Silakan jawab. Sebentar, silakan jawab. Kan saya bilang tadi katanya Yesus laki-laki normal. Saya juga laki-laki normal, para nabi laki-laki normal. Kalau laki-laki normal, kenapa dia nggak nikah gitu loh? Saya pertanyakan. Nafsu itu tidak terlalu. Dia memang datang ke dunia bukan untuk kawin. Tuhanku gitu yang diajarkan. Berarti dia itu. nggak punya nafsu kalau gitu. Buktinya dia kan nggak kawin. Oh, berarti dia nggak punya nafsu. Aduh, Tuhan itu ya kalau dalam Kristen tak kasih tahu ya. Kristen itu Tuhan itu satu. Dia itu memiliki tiga. Ya, tiga kepribadian sama kayak Anda sekarang di forum ini namanya Fandi. Tapi Oh, jadi Anda tiga di kepribadian. Yesus memiliki tiga kepribadian maksudnya? Ini kan belum selesai, Anda sudah cut. Saya ceritakan sampai detail, baru selesai, baru Anda cut. Kalau seperti ini akan percuma dong. Mau tukar pendapat, mau ini percuma. Berarti Oh, ya udah, iya, ini jawab. maunya Islam aja. Ini negara Iya, silakan agama yang dijawab. masih bagus. Berarti kayak begitu. Nah, kalau saya jujur sebagai perempuan ya, kalau ngikutin agama muslim saya nggak suka. Karena apapun yang diajarkan dia, kalau dia poligami, berarti kan Tuhannya itu tidak mengajarkan bahwa kesetiaan. Nah di situ udah saya yang agak gimana gitu. Ya kalau ada pembicaraan lain, sumpamanya dia mengisahkan Tuhan, oke lah, hampir mirip-mirip namanya. Kita beragama mengesahkan Tuhan. Tapi satu hal yang bikin saya nggak habis pikir, kenapa nabinya itu suka kawin-kawin ya gitu. Nggak cukup satu perempuan dengan dalil untuk apa sih namanya, kalau biar waktu itu menikahin. Udah, sudah. Udah, diam. Oke, baik, saya catat poinnya ya, karena ini diskusi yang tidak pakai dalil, dia hanya berasumsi. Sebenarnya gini ya Mbak ya, kalau kita mau main asumsi, tinggal seberapa kuat kita saling berasumsi, maka kita akan keluar dari koridor yang ada karena kita bernarasi sesuai dalil. Oke, contoh ketika Anda tadi katakan, kenapa sih saya tidak tertarik kepada Islam? Oke, terima kasih. Justru orang yang Islam, kalau ada muslimah berpikir seperti Anda, itu akan dibuang juga dari Islam karena nggak kayak gitu polanya. Sebagai seorang muslimah, betul, Anda memang tidak akan masuk ke dalam Islam kalau polanya seperti itu. Itu pertama, kalau masuk ke dalam Islam ya, Anda tidak masuk kategori, silakan. Itu jalan yang Anda pilih. Al-Quran menyebutkan juga, kamu mau jadi orang kafir, silakan. Mau jadi orang mukmin, silakan. Kamu bangga dengan pilihanmu, silakan. Al-Quran cuma menyebut, kamu bangga menjadi ahli neraka, silakan. Ya, lalu berikutnya adalah ketika poligami bukan ajaran dari Tuhan. Ya, tidak mengajarkan keadilan. Terima kasih. Ternyata Nabi Muhammad SAW poligami ajarannya dari Tuhan. Surah An-Nisa ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 di situ juga dijelaskan bahwa fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak sanggup berlaku adil maka cukuplah satu. Semua itu ajaran dari Tuhan. Para nabi sebelumnya, nabi-nabi Israel juga berpoligami. Itu semua ajarannya dari Tuhan. Itu semua atas izin dari Tuhan. Artinya apa di sini? Ternyata ajaran dari Tuhan yang sesungguhnya itu adalah para nabi itu berpoligami. Kalau ada yang tidak berpoligami, buat dia bukan ajaran dari Tuhan, maka kalau seperti itu statementnya, Tuhannya Kristen beda dengan Tuhannya Yahudi. Iya Bang, Beda. Bang, gini, Tuhannya Yahudi ada istilah poligami. Nabi Abraham poligami, Nabi Daud poligami, Nabi Sulaiman poligami. Nah, Nabi Muhammad juga poligami. Nah, berarti sejalan tuh. Konsep pengajarannya sejalan. Ada dari Tuhan yang dijelaskan kepada Bani Israel, dijelaskan kepada Nabi Muhammad, semuanya ada tentang poligami. Kalau Kristen enggak ada poligami, maka Tuhannya Kristen beda dengan Tuhannya Yahudi, beda dengan Tuhannya umat Islam. Karena dia katakan tidak mengajarkan poligami. Wajar. Buktinya apa? Jangankan poligami, satu aja nggak punya. Satu aja nggak punya. Tadi dia udah bilang, Yesus sendiri nggak nikah malah.
Wajar, makanya beda ya. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya umat Islam berbeda. Jangankan dengan Tuhannya umat Islam, ternyata dengan Tuhannya Yahudi juga berbeda. Buktinya, dalam kitab Yahudi, para nabi berpoligami itu sesuai dengan restu dari Tuhan. Nabi Muhammad SAW juga berpoligami sesuai restu dari Tuhan. Kalau di Kristen contohnya, nikah pun tidak alias jombloan. Oke, terima kasih. Ya, silakan Bang Kapital kalau mau bertanya silakan. Bang, mau tanya bang. Menurut Silakan, abang, Bang. Nabi Isa Nanti kalau udah Uniripa udah kembali boleh balik. Ya, nanti kalau Uni sudah kembali monitor ya Uni ya. Silakan Bang Kapital. Ica di mute dulu. kan banyak nih bang, banyaknya umat Islam yang menganggap kalau Nabi Isa sama Yesus itu sama kan bang? Benar gak bang? Benar gak bang? Ya, lanjut aja pertanyaannya. Menurut abang, Nabi Isa sama Yesus sama gak bang? Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita menyimpulkan sama atau beda, sebelum menyimpulkan ya, ini kan kadang kita lawan diskusi, lawan komunikasi, lawan berbicara itu suka punya pandangan masing-masing. Nah, saya hargai yang bertanya di sini. Saya simpen kawan-kawan Kristen yang sudah bertanya terlebih dahulu. Sekarang begini ya, kalau di dalam Islam, kalau dikatakan contoh yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam, dia itu seorang anak yang lahir tanpa ayah, nama ibunya adalah Sayyidah Maryam, dia lahir di kalangan Bani Israel. Ya, itu namanya, itu penjelasannya. Nah, kalau di Kristen, saya mau tahu nama Yesus itu dari mana? Tes Biar monitor. ketahuan. Bang Kapital, silakan Bang Kapital. Bang Kapital. Ya, halo. Ya, saya ingin tahu nama Yesus itu dari mana? Nama Yesus Mm-mm. itu dari bahasa Ibrani ya, Yesua. Bukan, nggak ada bahasa Ibrani us itu nggak ada. Tapi yang saya cuma mau menanyakan bang, menurut abang sama? Ya, biar kita sepakat, mau kita samain nanti kita sepakat, mau kita bedain juga kita sepakati gitu. Gitu loh maksud saya, biar kita enak diskusinya. Soalnya historis perjalanan hidup aja sudah berbeda bang. Lah iya, makanya kita jangan ngambil sebuah premis dulu. Kita tentukan dulu nih, kita tentukan dulu ya. Kalian itu kan punya Tuhan, namanya Yesus, kan gitu. Saya ingin tahu nama Yesus ini dari mana. Terus Dari para malaikat Bang, karena saat mengandung itu malaikat menghampiri Maria dan memberitahukan. Oke, kalau gitu berarti kita sekarang pelan-pelan ya kita temukan faktanya. Nah, contoh yang Anda sebutkan tadi misal di Lukas 2 nomor 31. Lukas 1 maaf, Lukas 1 nomor 31 seingatku. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau hendak menamai dia Yesus. Itu kan maksud dalil yang Anda sebutkan, betul nggak? Iya Bang, iya. Baik, nah pernyataan seperti itu bahasa aslinya menggunakan apa? Kalau saya sebut menggunakan bahasa Greek Yunani, Anda setuju atau tidak? Setuju Bang. Setuju. Berarti kalau gitu Yesus itu dari Yunani ya? Ya kalau Yesus dari Yunani memang beda dengan Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan wa rasulan ila Bani Israel, sebagai utusan Allah untuk kalangan Bani Israel. Beda. Beda kan Bang? Beda kan? Beda. Ya udah beda. Karena Ya udah beda. Al-Quran Jadi tidak mengisahkan seorang Rasul utusan Allah dari Yunani di mana dia itu tanpa memiliki ayah. Itu nggak ada Ya, di kalangan bangsa Romawi, bangsa Yunani itu nggak dikisahkan. Nah, berarti beda kan Bang? beda. Ya, beda. Cuman gini Bang, kalau kita temukan, Cuma kan ya gini, kalau karena di yang pernah saya baca juga di Alkitab, nubuatan itu sudah terjadi semua Bang. ya makanya saya nggak ikut campur kalau kitabnya bangsa Yunani, saya nggak ikut campur Bang. Silahkan aja, Bukan silahkan aja. Karena saya mengisahkan Rasul
yang dilahirkan dari seorang perawan suci, dia itu berdakwah di kalangan Bani Israel. Kalau Anda tadi kan sudah sepakat dari bangsa Yunani. Nah, dari bangsa Yunani ini memang ada kemiripan kisah gitu loh. Karena apa? Contoh ya, kalau saya sebutkan, kalau Anda buka juga datanya di kalangan bangsa Yunani itu ada namanya yang Zeus itu. Nah, itu ada memang seorang perawan juga yang dipahami oleh dewa. Nanti anaknya itu juga Theos, itu ada kisah itu. Mungkin itu maksud Anda, makanya beda. Kan ada tuh. Maksud saya bukan itu, yang maksud saya menanyakan sama enggak? Berarti tidak sama kan, Bang? Iya, makanya nggak sama. Anda kan dari Yunani, tadi udah sepakat. Iya, beda. Karena banyak dari abang-abang ini dari sebelah mau menyamain, Bang. Makanya saya bertanya itu. Ya, umat Islam mana yang mau menyamakan dengan Nabi katanya dari Yunani, itu nggak akan ada. Bukan dari Yunani. Nggak akan ada. Bukan dari Yunani, Bang. Lah, tadi Anda udah sepakat di awal katanya. Karena yang ada di Yunani itu adalah kisah ya dewa Zeus yang menghamili seorang perawan namanya Hera, lalu memiliki anak namanya Hercules. Hercules ini manusia iya, Theos juga iya. Makanya beda dengan yang ada di dalam Islam. Berarti Bang, yang di Yunani dengan yang sekarang kita bicara beda. Berarti sama beda juga, Bang. Ya beda lah, enggak. Al-Quran itu kan saya bilang tadi, Nabi Isa itu Rasul utusan Allah untuk Bani Israel. Udah saya bilang tadi, kalau Anda kan dari Yunani, makanya udah bilang nggak mungkin saya samakan. Kalau ada Muslim menyamakan juga nanti saya diskusi sama dia. Masa Nabi Isa dari Yunani? Nggak mungkin lah, yang dari Yunani itu namanya Yesus, karena nama Us itu dari Yunani gitu loh. Berarti beda kan ya, Bang? Iya, ya udah bilang berkali-kali beda kok. Ya, kan pertanyaan saya cuma itu. Ya, itu juga jawaban saya. Iya Bang Kapital, nggak dengar izin dulu Ustaz Alif. Nggak dengar tadi jawaban Ustaz Alif ya. Berarti Ya kalau dari Yunani ya beda lah. Karena Yesus kami. Ya kalian kan dari Yunani, kalian kan Kristen. Bisa Oke. ya kan? Kalian itu kan Kristen, Bang Kapital, dengar dulu kalau orang ngomong. Enggak, maunya Jangan ngomong juga. kalau Yesus kami kan mati di atas kayu salib dan bangkit. Kalau Nabi Isa kan Dengar dulu Bang Kapital, coba tenang dulu Bang. Kok ngomong juga, kita lagi ngomong. Gini loh Bang, Yesus kalian itu dari Yunani. Jelas beda dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena kalian itu buatan Yunani. Gitu loh. Nah, kita cuman tanya gini, kita tanya ya. Kalau kita lihat di Indonesia, ini fenomena di Indonesia, itu ada gereja namanya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih yang mana itu? Coba, sampai sekarang masih berdiri loh gerejanya nih, saya buktiin ya. Ada gereja namanya gereja Isa Al-Masih. Saya tanya, kan dia itu kan mestinya Yesus, kok jadi Isa Al-Masih? Ah, dari mana ini? Nih, contoh nih, tuh orang-orangnya juga ada. Gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih. cari tahu Emang dulu ada? rasanya bagaimana historis berdirinya gereja itu, Bang. Gitu. Iya. Kenapa nama gerejanya enggak Gereja Yesus Kristus gitu loh? Tapi kenapa Isa Al-Masih? Makanya cari tahu bagaimana. Lah ini saya lagi nyari tahu, nanya sama Anda. Ini aja nih yang jelas nih, ada orangnya juga tuh, foto orang-orangnya. Ini kok bisa ada nama Gereja Isa Al-Masih? Padahal dalam bahasa Yunani itu enggak ada, Isa Al-Masih itu enggak ada. Gitu loh. Kenapa ada nama begini? Atau dia lagi pingin kayak karena dia tinggal di negara mayoritas Muslim, dia bikin udahlah namain aja Isa Al-Masih, kan dia juga ajaib tuh lahirnya nggak punya ayah gitu. Apa gitu maksudnya? Namanya ditanggalkan, Bang. Gimana? Di tanggal kalender sudah berubah juga kan, Bang. Bukan lagi kenaikan masing-masing. Iya, kalau gerejanya bakal berubah nggak ini?
Ya mungkin itu gerejanya dibangun pada tahun berapa enggak tahu. Oh iya. Oh berarti kalau sebelum gerejanya dirubah berarti dia masih salah paham ya? Makanya Selama ini ternyata kita percaya terhadap ajaran umat Islam kawan. Baru Makanya saya beribu-ribu bilang, Pak, tahun baru baca dulu 2024 ini diganti jadi Yesus yang dari Yunani. Selama ini kita ngikutin pemahaman umat Islam gitu. Makanya diganti 2024 gitu ya. Mantap. Ya. Memang sadar itu perlu waktu juga sih. Sadar itu perlu waktu. Oke. Berdiri itu aja abang gak cari, Pak. Apalagi ini? Jadi sebenarnya Ustadz Alif siapa yang menyamakan Islam atau Kristen? Ini kayak Kristen yang Itu menyamakan. dia. Makanya Kalau tadi kan dia bilang udah setuju beda. Kalau Yesus itu kan dari Yunani, bahasanya juga Greek Yunani kan gitu. Nah, kalau Isa Al-Masih kan beda. Isa Al-Masih tadi kita sebutkan, kita jelaskan. Begitu di Indonesia kok tiba-tiba jadi nama gerejanya Isa Al-Masih tanya. Ini gimana ini? Ustaz Alif aku nambahin ya buat kasih pengertian Lanjut, ke kapital. Ya ini cuma 1 menit aja. Kapital dialog ini terjadi karena kawan-kawan Kristen yang sekarang mulai sadar bahwa Yesus itu nama Yunani bukan Yahudi atau Arab. Ini nyomot-nyomot istilah-istilah Arab gitu loh. Yang notabene Arab ini adalah bahasa aslinya kitab suci Al-Quran. Contoh kayak kata Allah, kayak kata Rasul, syafaat, kayak gitu-gitu. Makanya kita hajar terus. Kita hajar terus sampai berubah. Istilah-istilah tersebut kembali ke bahasa asli kalian gitu loh. Jangan dibilang Yesus anak Allah, bilang Yesus anak Theos gitu kan. Jangan dibilang doa syafaat, bilang doa Kristianos gitu. Jangan dibilang Rasul, bilang apostolos. Kembali ke istilah kalian gitu loh. Jangan nyaru, jangan ngebunglon gitu. Silakan Ustaz Alif. Tapi susah sih. Gimana coba nggak ngebunglon? Emang Lanjut diajarin Uni dan kan? Ahikores, aku standby ya, mau persiapan juga. Iya, kan diajarin. Ketika Paulus berkata, bertemu dengan orang Yahudi, dia menjadi orang Yahudi. Bertemu orang ahli Taurat, menjadi seperti ahli Taurat, walaupun sebenarnya dia bukan ahli Taurat. Lah, ya harus ngebunglon dong buat nyebarin Injil. Gimana sih Perah ini? Kan sudah dikatakan nih dalilnya nih. Si Paulus yang ngajarin, bukan Yesus. Tapi Yesus juga ngajarin nyamar loh. Dia bukan manusia, tapi dia nyamar jadi manusia loh buat menginjili manusia. Wah, emang boleh Perah nyamar-nyamar. Maksudnya Tuhan aja jadi manusia buat menginjilin manusia gitu. Ini kapital kalau sudah Uni yang ngomong dia tidak banyak bicara. Kalau Ustadz Alif berocos terus. Kenapa coba? Nih, Bukan banyak, kan saya bertanya, Pak. iya tanyalah kami menjawab ya. Kan saya cuma bertanya sama atau enggak sama. Kalau enggak sama ya oke sudah selesai. Ya kan, Pak? Tergantung. Tergantung apanya, Ibu? Tergantung yang menjawab. Kalau saya menjawab saya bilang kalau yang mati Sama. tiang salib suka marah-marah nggak jelas, ngacak-ngacak orang jualan, ngutuk pohon ara, durhaka pada orang tua, ngambil keledai orang nggak bilang-bilang, mau dicium sama perempuan kakinya, itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa nggak begitu. Nabi Isa masuk opan dia. Sus Yesus. Ya kan, Bang? Kenapa ketawa bang? Enggak, karena banyak. Tanya lagi aja bang. Mumpung ada si Pera yang jawab bang. Makan, Pak. Itu. Yang nyamain siapa? Kita mau ogah nyamain Nabi Isa dengan Yesus. Banyak. Ih, amit-amit, nauzubillah min zalik deh. Nggak mau aku merendahkan Nabi Isa. Mana ada Nabi Isa ketemu lapar banget perut dia, ketemu pohon ara, musimnya belum berbuah, dikutuk pohon ara sampai kering sama dia. Historisnya Nggak aja gitu, berbeda. Nabi Isa mah nggak gitu. Apa? Apa brother? Apa brother? Berarti enggak sama kan, Bu?
Kalau yang dikatakan oleh Matius, Markus, Lukas, ya, itu memang berbeda. Tapi si Matius, Markus, Lukas itu merujuk kepada orang yang sama sebenarnya. Dia niatnya itu menceritakan Isa putra Maryam. Tapi ceritanya itu Ya, nggak benar. Kenapa? Karena Al-Quran katakan Isa putra Maryam bukan orang seperti itu. Nggak bukan disalib stabil juga kan? emosinya, Nggak disalib nggak juga kan? jelas karakternya, Nggak disalib juga kan Isa Putra Maryam? nggak disalib juga sampai mati. Beda. Beda-beda, Beda. beda-beda. Karena kalau kita cek langsung ke Yahudi ya, bukan Yahudi versi Perjanjian Baru, mereka itu mengenalnya Isa Hanodzri, bukan Yesus. Yesus hanya hidup di terjemahan. Mm-mm. Yesus itu nama bahasa apa sih? Bisa jadi Yesus ya? Itu ada Enggak, kenapa sih? Perah, coba jelaskan kepada Kapital ini. Kenapa jadi saya nama baca Yesus? nubuat tentang Nabi palsu ya, saya pernah baca juga di Alkitab itu ada juga yang menyangkal bahwa Yesus Iya, makanya beda-beda. Coba dilihat di Perjanjian Lama, konsep surga dan neraka yang dibawakan Yesus, konsep Mesias yang dibawakan Yesus itu nggak ada semua tertulis, kan gitu, gitu. Tapi konsep Nabi, konsep utusan Tuhan itu ada. Coba baca Perjanjian Lama, gitu. Makanya Yahudi itu ketika membahas akan datangnya Mesias itu Yesus Bang. enggak apa ya, kalian boleh ngomong kayak gini gitu, cuma kan kami pelajar pengkomparasi agama, kami belajar Yahudi, Kristen, Islam, dari sejarah-sejarah kenapa agama ini bisa ada. Nah, sampai kepada kitab suci Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maleakhi gitu kan. Kalian sering ngomong Yesus Mesias gitu kan. Kemudian apa, Yesus keselamatan, surga dan neraka. Kita baca Perjanjian Lama nih. Kita baca Perjanjian Lama. Itu satu pun nggak pernah tertulis Mesias. Satu pun nggak pernah tertulis ada orang diselamatkan ke surga atau neraka itu. Makanya Perjanjian lama itu Bang. serius. Perjanjian lama itu kan nubuatan yang akan terjadi. Demi Tuhan nggak ada tertulis. Demi Tuhan gua nggak ada tertulis. Makanya ini pas kita lihat bahasa asli kitab Halo, kitab assalamualaikum kalian. Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Pas kita lihat apa kitabnya bahasa aslinya kalian, nah di situ baru kita ngerti, oh anjir ini mah Yunani bre, pantasan namanya Yesus. Gini Bang. Apa tuh? Perjanjian lama itu Bang menceritakan tentang nubuatan yang akan terjadi. Nah, Oh nubuatan boleh. perjanjian baru sudah digenapi Bang. Boleh. Kalian mau bilang kayak gitu boleh. Sekarang nubuatannya tentang apa? Coba satu. Nubuatannya tentang apa? Bang Pera. Akan datangnya Mesias yang Oke, akan datangnya Mesias. Nah, akan datangnya Mesias dan akan mati di kayu salib. Itu di mana? Coba silakan Perjanjian Lama dicari. Kalau ada gua kalah kalau ada. Bang Pera, Iya? bisa nanya gak? Boleh. Anda Kristen atau Muslim Bang Bob? Saya Muslim. Saya mau tanya kepada Bang Pera. Iya, silakan. Kan Kapital sambil nyari ya. Kapital sambil nyari coba. Gue pengen tahu di mana Perjanjian Lama tertulis. Perantauan Bang. Di Kan- sini Lah perantauan emang nggak ada internet. Ini untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa, bukan sama sekali. Ya, Karena Yesus ya, kalau bukannya sudah bukan Bang. Lah iya itu gitu. Terus kenapa kalian itu jadi masalahnya itu kenapa kalian ngambil istilah Arab gitu loh. Maksud gua Yesus lu tuh bukan orang Arab. Memang bukan tapi Bang kan Ngapain anjir? Anak Allah di mana Yesus? Dalam bahasa aslinya Yesus gak kenal Allah itu siapa. Kalau Bang Apa? berbicara tentang menurut kitab Abang, oke lah. Itu sah aja kalau menurut saya. Lah kalian nggak gitu loh. Kalian tuh nggak punya hak menggunakan kata-kata berbahasa Arab, nggak punya hak. Yesus kalian tidak pernah satu kali pun kakinya napak ke Arab, nggak pernah. Pindah anjir, pindah lu tuh, pindah istilah-istilahnya, jangan ke Arab-Araban. Apain sih? Mungkin Bang. Apa? Kan Masalahnya di situ doang, Bre. berarti nggak sama kan? Nggak sama. Ya udah, kalau nggak sama ya udah. Ya kembalikan istilah-istilah kami kalau gitu. Istilah Ya bahasa sekarang orang Konghucu Indonesia, Hindu Indonesia. Ada yang pakai kata-kata Allah, Rasul, ada nggak? bisa jadi merujuknya ke situ tapi perjalanan histori hidupnya berbeda. Bodoh amat, yang penting istilah kami kembalikan gitu loh, jangan maling.
Bukan Lu maling. kalau maling lah. Coba, kenapa Yesus bilang Allah? Kenapa? Kan Bang, Ah, Bang Pera, aku mau nanya nih, Bang Pera. iya, boleh. Silakan. Kan kalian kan orang Kristen. jadi menurut Abang Kalian Pak, kalian bilang tahu Allah itu kan untuk umat Islam. Iya kan Bang? Allah. Iya. Iya kan? Iya, Benar kan? benar. Benar. Biarpun di mana daerah pun tetap Allah, Bang. Iya kan? Iya. Iya. Bang Kapital, bisa gak ngasih aku Bang Bob, nanya dulu? izin dulu, di bawah dulu Bang Bob. Silakan lanjut dulu, selesaikan dulu, wah. Benar kawan kita Muslim ini. Kawan-kawan Muslim tahan dulu, jangan dulu naik. Ya ini lagi dialog ini Kristen Muslim. Tahan dulu kawan-kawan. Silakan. Iya, coba supaya nggak lupa. Iya, gitu. Kami Islam mau di Amerika, di Eropa, di Afrika. Tuhan Allah tetap Allah. Iya, silakan. Bahasa nggak tahu ya Bang. Saya juga ahli kitab, bukan ahli macam abang-abang ini di sini ya kan. Ah, pinter. Terus? Sebenarnya itu Allah itu kalau menurut Yahweh apa nggak atau Adonai kan kalau nggak salah. Iya. Itu pakai itu. Ya tapi kan Bang itu nggak sembarangan untuk apa kalau Ya di sana. nggak peduli, itu masalah kalian bukan masalah gua. Tapi terjemahannya itu Bang. Ngapain terjemahin pakai nama kami? Lu ajak perang lu. Ngajak perang agama lu. Anjing. Nama Tuhan kami agung-agungkan dijadiin gelar. Astagfirullah, buset ini. Ini sampai pemerintah tahu ya, sampai pemerintah nyadar gitu kan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Kristen dalam kitab sucinya terhadap nama Tuhan yang Maha Agung, Allah Azza wa Jalla, habis kalian. Gitu. Jadi bukan perkara Yesus sama Nabi sama atau beda, receh itu. Gampang gue buktiinnya. Tinggal apa ini. Nah, beda langsung. Tinggal gue bawa Yahudinya nih, di kitab Yahudi itu Isa bukan Yesus. Yesus hanya hidup di terjemahan, kelar gitu. Nah, masalah yang paling vital itu, ini nama Tuhan. Bang, dalam zaman itu Bang, nama Allah itu tidak bisa disebutkan dengan sembarang Bang. Bodoh amat. Itu masalah kalian, bukan masalah kami, bukan. Kalau terjemah Gitu ya. dalam Indonesia Ganti. Loh, diterjemahkan bahasa Indonesia di mana? Sekarang Konghucu, Buddha, Hindu, ada yang pakai kata Allah nggak untuk Tuhannya? Ada nggak? Nggak ada. Der. Lu anjing baru ngerti lu sekarang lu. Lu tuh Kristen ya. Lu hinggap di iman saya Bang sangat kuat. Iya bodoh amat lu mau percaya iman. Lu kembalikan istilah-istilah kami, kembalikan. Gitu. Gua nggak peduli lu mau percaya iman lu apa kayak lah, terserah. Kembalikan yang menjadi hak kami. Hak apa Bang? Itu kata-kata yang tadi gue bilang Allah. Saya merebut dari Abang kah? Betul. Mana buktinya Bang? Ya itu dipakai di kitab kalian, ada nongol. Anak Allah. Kapan Allah punya anak? Kapan Allah punya anak? Kalau omong itu Bang, itu sebagai iman di luar Kristenan yang tidak percaya dengan Trinitas. Iya makanya yang Tuhan kalian bukan Allah, Tuhan kalian Yesus. Tuhan kalian Yesus bukan Allah. Jadi kalau mau bisa bilangnya Yesus anak Yesus aja gitu loh, jangan anak Allah. Kalian ini ya. Anak Allah itu merujuk ke Bapa Bang. Bodoh amat merujuknya ke siapa? Ganti Allahnya. Allahnya ganti di situ. Ya Bang, Allahnya ganti di situ. Ganti sendiri aja lah, catat sendiri aja lah. Wah, mantap gitu dong kan. Ganti anak dewa kayak anak apa kayak gitu kan. Jangan anak Allah. Allah itu nama Tuhan. Gue bisa kasih bukti, cuma lu nggak layak gue kasih bukti. Kristen Arab aja Allah itu Tuhan, nama Tuhan gitu. Kalau Tuhannya sendiri ilah atau Rob. Lah lu orang Kristen Indonesia Bapak. ya gitu, anak bapak lah, boleh lah kayak gitu. Nah jadi kasih tahu ke keluarga kalian, jangan pakai kata Allah gitu, karena Allah bukan Tuhan kita. Kasih tahu mereka. Kayaknya Anak saya dewa harus ya, belajar anak lebih dewa. banyak lagi biar bisa melawan abang-abang ini ya. Anak dewa bukan melawan bre, lu harusnya ngebantu kita untuk membedakan gitu loh. Karena udah terlalu lama kekristenan ini nyomot-nyomot istilah yang ke Islam-Islaman, berdoa. Enggak, Bang.
bukan masa Allah, ini bang, Rasul masa Paulus kakak ini meniru adik kan Rasul udah mungkin Paulus. bang. Kakak yang baru lahir, adik yang baru lahir, masa kakak yang udah lahir meniru adik nggak bisa Nah, begitu bang. nah harusnya kan nggak bisa. Ini kalian bisa, aneh Iya banget bang. gitu loh. Kita lahir terakhir. Kalian ini Yesus buta bahasa Iya, Arab. makanya Lo gimana pakai bang? bahasa Arab. Adik yang baru lahir, bungsu yang baru lahir, masa kakak meniru nggak bisa bang Nah seperti itu. sekarang Yesus lo lahir Bang, di Yesus lahir di Yerusalem kalau atau di bilang Jeddah. meniru itu nggak masuk di logika bang. Kalau Makanya bilang kalian, meniru itu. iya kalian jiplak-jiplak. Kalian Kristen cabang Iya, Indonesia menjiplak Islam. apalagi abang mereka bilang menyempurnakan itu ndak masuk logika bang. Ya itu dia, makanya jangan pakai istilah, kalau nggak mau dibilang menjiplak kami, hilangkan istilah-istilah Arab. Kitab-kitab terlalu ndak sampai itu bang, nggak masuk logika. Bukan kita betul karena kitab-kitab terdahulu itu bukan kitab perjanjian baru perjanjian lama, bukan gitu kan. Iya bang. Itu jadi beda. Kalian dari Yunani, kami dari Arab gitu kan, Yahudi dari Israel. Gitu aja, Bre. Beda, semua beda, nggak ada yang sama. Jadi jangan bilang untuk menyempurnakan kitab terlalu ndak bisa. Oh, enggak, kitab terdahulu bukan kitab kalian kegeeran. Itu. Intinya istilah kami kembalikan. Di dalam Quran Itu aja. Apa itu? Kular. Ya kul. Ada Injil, Taurat ada di dalam semua bang. Lah sekarang Tulisan- Taurat, Taurat sama Injil itu memang kitab kalian. Kitab kalian perjanjian lama perjanjian baru. Memang Injil kitab kalian, di Injil lu sok tahu sekali ini kawan-kawan Kristen. Mana ada agama lu namanya Kristen, kitabnya Injil, agamanya Kristen, bahasa Yunani, Injil bahasa Arab. Kan nggak nyambung, Bre. Roh Kudus lu gimana sih ngasih pengetahuan iman? Bang, Iya Kristen dari Kristianos. masih baru belajar Injil. menanggapi abang. Injil bahasa Arab. Mana ada Yesus ngajarin Injil? Mana ada, Bre? Kan Yesus datang ke dunia dan membawa kita bang, Injil firman itu dia sendiri bang. Iya, Bapak ya bilang aja mengajarkan firman, jangan mengajarkan Injil. Injil itu kitab-kitab terdahulu di dalam iman Islam. Lu gimana sih otaknya? Lu lihat ketika VOC kesini, mereka pengajarannya apa? 3G, Gold, Glory, Gospel. Yesus mengajarkan Gospel. Nabi Isa mengajarkan Injil. Jadi lu harusnya Gospel Matius, Gospel Markus, Gospel Yohanes. Bukan Injil. Ini ngejiplak. Lu sendiri udah bilang nggak mungkin. Jiplak nih. Ya iya, karena Injil itu Islam punya. Zaman Yesus nggak ada Injil. Nggak ada, Bre. Kalian yang nyocok-nyocokin dengan kita. Injil bahasa Arab. Gimana mencocok-cocokin sama abang yang baru lahir? Gimana ceritanya? Lah Injil di mana? Injil ada di zaman Yesus Injil. Injil bahasa Arab. Kok bisa dipakai sama Yesus yang ada di Yunani? Coba logikanya di mana, Bre? Coba nih, kok lucu gitu loh. Terbelit-belit sakit palaku bang. Iya makanya kalau sakit udah mulai berpikir gitu loh. Injil itu ada ketika Islam pengajarannya mulai ada, baru ada kitab Injil, baru ada kitab Torah gitu. Diperkenalkan ini loh kitab-kitab terdahulu gitu kan. Ini orang-orangnya Yahudi. Taurat ada itu sebelum Injil, ini sebelum ini Islam bang. Lo Taurat gitu loh. Kalian itu nomos bukan Taurat. Sini deh. Kita lihat bahasa aslinya. Gue kasih tahu. Taurat di mana kitab Taurat dalam perjanjian baru coba. Taurat. Sini. Taurat perjanjian baru ya. Yesus kan zaman perjanjian baru ya. Kalian kan pengajarannya Yesus. Alhamdulillah. Perjanjian baru atau perjanjian lama? Matius 22 36 ya. Matius 22 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kan gitu ya. Ya. Wah, kita buka sekarang bahasa aslinya. Ketika kitab lu pertama kali turun gitu sebelum terjemahan. Matius 22:36. Nah ini gue open cam dulu. Ustaz Ali udah standby belum? Aku mau Isya. Ya Ustadz Alif Unirifa monitor, Ustadz Alif Unirifa. Silakan lanjut dulu Bang Kores, nanti sebentar. Ya tunggu. Miniatur.
Oke, Nah, uni ini ya. monitor, uni monitor. Lanjut. Nah, mantap ya. Standby unik ya. Aku sedikit doang ini. Nah, ini lihat di sini ya. Nah, Aku ini miniatur. Matius 22:36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kan gitu. Bener ya, kapital? Nah, kita lihat bahasa aslinya sekarang. Ini Bible Hub, Matius 22:36. Matius 22:36. Nah, ini bahasa asli nih. Bahasa asli. Didaskale, oia, entole, negale, into, to, nomo. Nomos. Nomos anjir bukan Taurat. Kenapa jadi Taurat? Ini Kristen Indonesia ini kadang-kadang suka gila sendiri. Ini nomos ini, bukan Taurat. Gitu. Tuh, nomos. Nah, nomos. Nah, jadi di sini tuh harusnya guru hukum manakah yang terutama dalam hukum nomos, bukan Taurat. Kok jadi Taurat coba di Indonesia? Yesus ngajarinnya nomos nyampe ke Indonesia kok Taurat. Hanya suka sakit ini agama. Kenapa sih nyocok-nyocokin nama agamanya mayoritas? Sial. Itulah pengetahuan buat lu sedikit. Cocokin, Bang. Loh, sekarang itu udah gua kasih lihat. Kan kita Itu nggak nomos di tahu. situ. Nomos Kita kok jadi nggak tahu kalau- Taurat? Nomos kok jadi Taurat, gue tanya. Yesus ngajarin nomos. Oh, dimarahin Kores, dimarahin Nyampe orang. ke Indonesia jadi Taurat tuh, si anjir gue bilang. Lucu ini. Dah, unik lanjut ya. Aku kisah dulu. Ya ayo lu dimarahin Vera lu kan, makanya kalian itu percaya diri aja nak sama agama kalian biar kita nggak berdebat mulu. kita percaya bahwa Tuhan kita itu Yesus Kristus itu Lah, aja. itu mah nggak masalah buat kita, maksudnya itu Iya. kenapa kalian niru-niru bahasa Al-Quran, Iya. Injil, Evangelion. Nggak ada yang bahas-bahas Al-Quran. Loh, baca di terjemahan Kamyu. Perah, di-mute dulu dek, noise dek. bukannya kebalik ya. Hah? Kebalik Bukannya apa? kebalik. Al-Quran nggak pernah nyiplak-nyiplak pakai bahasa Yunani. Sejak kapan? Kalian Bukannya tuh di kebalik, kitab kalian bukannya kata kebalik, Allah nama kebalik Tuhan kami kalian kalian yang ambil, membahas-bahas sering kata membahas Rasul, agama kami. apostolos, pakai rasul, nabi bukan nabi, nabi kalian. Ih kalian mah gitu nggak malu ngambil bahasa Al-Quran, Rasul, Alkitab, Biblos, kata kafir, raka. Karena kami percaya Nggak bahwa malu Yesus adalah jalan dan kebenaran. Ya emang Yesus ada jalan-jalan. Sejak kapan kita Jalan mau dan nyembah jalan? kebenaran menuju surga. Iya kan dia cuma jalan menuju surga doang, bukan Ya tujuannya. itu pemahaman ibu itu ndak sampai kalau Loh, menurut agama kami itu. Sejak kapan pemahaman jalan ndak itu adalah sampai. tujuan? Dia kan jalan bukan tujuan. Ya Ndak emang kita mah sampai. percaya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti bisa mengerti ibu. Kalau ibu kan nggak pernah dipenuhi Ayo, Roh Kudus, apa ibu. ciri-ciri dipenuhi Roh Kudus? Ayo. Ibu kan nggak ada Roh Kudus. Aku bantu Nah. jawab, Uni. Aku bantu jawab. Tuh, Ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus itu tidak waras. kayak Bu Dani mungkin. Kayak saya di sini. Kapital. Begini loh, kalau cuman klaim doang, aku juga bisa mengatakan aku kepenuhan Roh Nyi Roro Kidul. Aku juga bisa ngomong gitu. Gimana Bu? Iya. Gimana? Aku juga bisa bilang kalau di tubuhku ada Roh Nyi Roro Kidul. Tinggal aku gini aja. Ling sirungi. Nah, tapi kan nggak perlu kayak gitu. Bu, Laki liran kamu kenapa bilang sampai hanya kita punya Roh bisa Kudus. percaya karena apa? Karena Kenapa kamu bisa percaya? percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa rasul-rasul itu sejaman dengan Yesus yang menceritakan tentang jalan perjalanan hidup bersama Yesus sendiri. Rasul yang mana yang menceritakan tentang 12 perjalanan hidup murid itu, Yesus? Ibu. Siapa? Petrus, banyak 12 murid. Yang mana yang ditulis Petrus tentang Yesus yang kalian imani sekarang? Gimana, Bu? Apa yang diceritakan Petrus tentang Yesus yang sama seperti yang kalian imani sekarang? Semua kan sudah tercatat di dalam Bible ini. Ya yang mana? Catatan Petrus yang mana? Yang menceritakan apa yang kalian imani sekarang?
Banyaklah di Alkitab, Bu. Banyak. Satu aja udah, nggak usah banyak. Terus kalau dari Ibu gimana Ibu bisa mengimani itu? Nah, tradisi agama Samawi itu mengenal istilah khazon, khazah, wahyu, penglihatan, Iya, penglihatan. nubuatan, Terus nubuatan terus. ilham dari Tuhan. Itu agama Samawi. Bukan berdasarkan gibah, sabar, saya belum bisa Ibu imani selesai. itu? Itu secara akademis disepakati etimologi dan juga terminologinya bahwa kata wahaya itu berasal dari Al-Quran. Dari kata sebelum Al-Quran muncul, kata wahaya itu diartikan oleh orang Arab sebagai komunikasi. Maka kata tersebut digunakan juga untuk menunjukkan komunikasi antara Tuhan dengan hamba pilihannya. Maka wahyu adalah informasi dari Tuhan kepada hamba pilihannya para nabi. Itu juga berlaku dalam tradisi agama Samawi, yaitu agama siapa? Agamanya orang-orang Bani Israel. Nah, kalianlah yang aneh kemudian mengatakan bahwa informasi tentang ketuhanan itu hadir dari hasil penalaran manusia, hasil jurnalistik. Saya belum selesai. Nanti kamu tangkap poinnya, kamu bantah, kamu berikan antitesis. Agama Kristenlah yang mengatakan bahwa tentang ketuhanan itu diketahui dari hasil penyelidikan manusia. Berbahaya. Kamu baca dalam kitab Amsal pasal ketiga, ya. Ntar. Bu, kenapa larikannya ke situ, Bu? Larinya kembali ke kita. Ini saya mengajarkan kamu bahwa itu yang jangan salah bersandar dijawab. kepada Salah ya? pengertian sendiri, tetapi bersandarlah kepada apa yang disampaikan Tuhan. Kami, Yang salah kenapa dari- kami percaya bahwa Al-Quran itu firman Tuhan? Karena Al-Quran memberikan syarat untuk meruntuhkan bahwa dia adalah firman Tuhan. Apa kata Al-Quran sendiri? Kenapa harus Kenapa saya itu berbicara dari- dipotong tanpa itu. mengerti dulu apa yang saya sampaikan? Coba ulangi apa yang saya sampaikan, silakan. Bu, yang saya tanya, bagaimana Ibu bisa mengimani itu? Ini lagi saya jawab, makanya Nanti jangan Ibu banyak jawab, mengulang Ibu jawab, pertanyaan kenapa yang larinya sama, atau saya akan menjawab dengan cara yang sama juga. Kalau Ini- kamu tidak menyepakati jawaban saya, jangan hai hai hai. Enggak, Ibu maksudnya. Hai hai hai, lucunya Ibu apa coba? menjelaskan, Ibu lari ke Saya lagi kitab serius lain. ini. Hai 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 aja. Kamu tahu tidak dalam kitab Amsal, berperkara dengan orang bodoh mereka banyak tertawa. Jangan Itu hai yang hai saya hai bilang aja di loh. sini. Nih dalilnya dalam kitab Amsal nih. Maksudnya Nih. itu yang Jangan dalam hai maksud hai itu, aja. Ibu. Yang saya tanya itu untuk keimanan Ibu. Oke, Maksudnya logika Ibu bahas siapa? kitab saya. Itu Logika apa? yang macam mana? Apa? Coba, logika Gimana? itu artinya apa? Coba jelaskan Ibu, sama saya Ibu, dulu. Ibu, Enak Ibu. aja saya harus ngikutin logikanya Kristen, Nah, maksudnya yang mana gini, pada mulanya ini firman-firman Ibu, bersama Allah, ternyata firman adalah Allah. Logika macam mana yang Ibu, mengatakan di Ibu. air ludah manusia adalah Allah? Air ludah manusia adalah manusia. Bawa-bawa Ibu, logika Anda. yang saya pertanyakan, gimana Ibu bisa mengimani itu? Sedangkan Ibu menjelaskan. Karena saya pakai akal, dengar dulu, Ibu. pakai Dengar dulu. otak. Dengar dulu, Ibu. Sekarang saya tanya, bagaimana Ibu bisa mengimani itu? Sedangkan Ibu menjelaskan menurut dari kitab saya. Berarti Ibu imannya Ibu ndak masuk. Apa ini? Iya. Bertanya aja nggak bisa, Kan? apalagi menjawab. Bagaimana ibu bisa mengimani sedangkan ibu mengambil kitab saya? Ibu, Sejak gini, kapan Ibu. saya Ibu mengambil dengar kitab makanya. kamu? Itu wahyu apa Ibu yang membahas tadi? Wahyu itu apa? Wahyu Masa? dari kata Ya, Ibu wahaya bahasa Arab. Ibu, Sejak ya, kapan di Ibu. kitab kamu ada kata wahyu? Enggak, maksudnya Ibu Amsal itu. Cahyono. Ya, Ibu lari ke Amsal itu apa Ibu? Amsal itu saya sedang ngingatin kamu. Kamu kan Kristen. Saya ngingatin kamu supaya kamu ikuti kitab kamu. Berperkara dengan orang bodoh mereka banyak tertawa. Lah, Enggak Ibu, maksudnya kan saya ini tanya, buat kamu. Saya Saya kan tanya. seorang muslimah yang baik. Saya sedang ngajarin kamu sesuai dengan kitab kamu. Nah. Berarti iman Ibu itu enggak masuk. Makanya kan saya tanya. Ini bukan iman, saya nggak beriman dengan kitab Amsal. Kamu, saya kasih tahu kitab kamu. Ibu ini begini Ibu yang saya tanya tadi begini. Yang saya tanya. Apa sih ini? Ibu bagaimana? Diajarin kitab nih. Bagaimana Ibu? Amsal 29 Pak ayat 9. Saya cuma ngingetin kamu jangan banyak ya. Ini loh. Di Amsal pasal 29 ayat Coba, 9. Kamu dari tadi cengengesan. Dengar pertanyaan. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh itu mengamuk dan tertawa. Kamu dari tadi ngai aja. Makanya Ibu dengar pertanyaan.
bagaimana ibu bisa mengimani itu? Mengimani Bagaimana? agama ibu. Pertanyaannya Bisa bagaimana? Berarti ini cara ya. caranya bagaimana Oke. ibu bisa Nah, Jawabannya ini merujuk bertanya kepada itu, cara ibu dan malah metode membahas, ya. ibu malah membahas Aduh, kitab ini saya. Berarti iman ibu Dulu enggak Kapital, diam dulu Kapital. Kau kayak anak kecil kau ini. Kalau ndak tahu dialog turun saja di bawah. Habis bertanya diam, dijelaskan. kamu kan bertanya bagaimana? Bagaimana caranya untuk ketika Agnes Monica menyanyikan lagu itu, maka jawabannya adalah begini caranya. Begitu metode yang ditunjukkan. Maka ketika kau bertanya, bagaimana Uni bisa percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah? Saya jawab, caranya adalah dengan memfungsikan akal sehat, menggunakan hati nurani yang memiliki empati. Gitu caranya. Jangan ayah aja. Jangan banyak ketawa. Serius, belajar kita. Mau disunat? Mau disunat nggak? Silakan Sunat. Kapital. Apalagi kamu mau tanya Kapital? Tanya ayatnya, di mana ayatnya Uni? Gitu. Bertanya itu begitu. Jangan bertanya seolah-olah menjelaskan. Datanya lagu Agnes Monica. Judulnya. Uni, banyak yang live YouTube Uni. Iya ya. Itu nggak kena copyright loh. Suara aku kan nggak mirip sama Agnes. Suara aku lebih mirip Ikke Jadi Nurjana. gimana ibu? Apa? Kan sudah saya katakan, Bagaimana caranya ibu adalah bisa dengan mengimani menggunakan wahyu akal yang turun sehat. dari gua itu? Mengimani orang yang mendapat wahyu di dalam gua. Itu bagaimana Mana ada ibu? wahyu pernah turun dari gua? Wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad Itu Sallallahu di Alaihi mana, Bu? Wasallam. Di mana itu? Itu lokasinya di Ya mana? caranya dengan melihat. Lokasi apa di gua Hira? Makanya Kenapa? dia mendapatnya itu Apa ini wahyu itu di mana? satu-satu Apa sih pertanyaan. kau bertanya apa sih kau ini? Ini lama-lama ku jajar dengan pendetamu, ku tampar ini dengan pendetamu. Gini bang, Sama bapak, sama bapak Bang, mamanya sekaligus sini. tampar Ini, Bang. si Fandi semua. Mamanya, Muhammad bapaknya, pendetanya, guru mendapat SD-nya, wahyu guru itu SMP-nya. di mana? Tampar sekali tampar sama si Fandi. Kau diam kalau habis bertanya, kau diam. Saya belum Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW Jajar. mendapatkan wahyu di dalam gua Hira. Oke, terus apa Iya. lagi yang kamu tanyakan? itu bagaimana bisa ibu mengimani? Di mabuk air ketuban ini orang Cara- ini. Caranya Itu kenapa bagaimana? kami mengimani? Karena pakai akal. Udah, apa Cara lagi? Tanya ayatnya di mana ayatnya, Bang? Itu sama Fandi, saja. Uni. Pakai akal. Di mana ayatnya? Nanti Uni jelaskan di dalam Al-Quran. Kalau Itu kamu sama tidak saja percaya abang Al-Quran, membeli diam kucing dulu, dalam karung diam itu, dulu. Bang. Dijajarinya Kalau kamu tidak pendeta, percaya Al-Quran, mamanya, keluarganya, dia. ku jajar semua, Uni, ku tampar semua satu kali. Satu kali jalan, teratatatatatat. Ketepak. Sama saja saya membeli kucing dalam karung yang saya tidak tahu. Diam dulu. Apa ini Gini, beli Bang, kucing? Bang, Kok Kapital izin kucing dulu, pula Bang. dalam karung? Abang ini tidak komitmen. Ketika bertanya, Anda ribut. Gimana orang mau menjawab? Tidak dewasa Anda dalam dialog. Kan saya belum bertanya habis, Bang. Iya, satu-satu, Bang, satu-satu. Ini manusia biasa, bukan robot kami ini. Satu-satu aja, Bang. Bisa Belum terjawab selesai. semua pertanyaan Abang. Makanya Bang kalau Uni Fandi. menjawab pakai akal, kata Uni Bang tadi. Fandi. Diam Sabar, dulu. Maunya kalau sudah Uni jawab pakai akal, Uni mana ayatnya? Ada tidak ayatnya? Udah cek dalam kodam Al-Quran? aja lah, aku cek kodam aja. Kalau ketengok-tengok dari Kan saya lubang hidungmu, bagi- kodammu kalau ku bagaimana- tengok. makanya bagaimana bisa? Aku Kan tahu kalau cek kodam, saya aku tahu masa berpikir lalumu gini, loh. Itu Aku sama saja bisa saya lu meramal mulu. membeli kucing dalam Aku karung bisa yang saya meramal nggak kau. tahu isinya Aku apa. tahu. Aku Itu. tahu. Dengar ya. Aku tahu kejadian masa lalu yang pernah kau buat loh. Aku tahu loh. Kau pernah kan ngambil uang tetanggamu kan? Aku kau. Auramu gelap sekali loh. Tetangga siapa itu? Daripada kau tanya agama, udahlah aku cek aja kodammu ya. Ku tengok dulu dengan Orangku aplikasi ya, kepala pastor, kepala pastor kodamnya. Bukan kulup Yesus. Kodamnya kulup Yesus. Jadi begini Bu, bagaimana orang yang bisa sementara itu nggak ada saksinya Ibu? Apa orang yang bisa? Bagaimana Pakai orang yang bisa? akal. Apa Bentar coba? Fandi, dengar pertanyaannya lucu kali. Bagaimana kau orang yang bisa? Sementara nggak ada saksinya. Bisa apa, Bambang? Makanya orang yang menerima itu, makanya Bu, gini, katanya. Siapa Bisa yang menerima apa? wahyu di dalam Bagaimana gua orang bisa? Itu, Tapi nggak ada siapa? saksinya. Siapa? Apa? Siapa yang menerima wahyu di Gua Hira? Nabi Muhammad lah.
Siapa saksinya? Kenapa harus ada saksi? Ya, biar membuktikan kan? Loh, memangnya sejak kapan kalau Nabi menerima wahyu harus ada saksi? Siapa yang bilang itu? Siapa yang mengharuskan itu? Makanya ada mukjizat. Supaya orang tahu kalau Nabi ini bersama dengan Tuhan. Makanya diperkuat dengan mukjizat. Kalau seandainya ada saksinya, ngapain lagi ada mukjizat? Enggak, makanya. Kalau sudah ada saksi yang menyaksikan ya, ngapain satu orang? Sedangkan- Kenapa nggak seluruh manusia aja lihat dia menerima wahyu biar percaya kita semua kalau dia Nabi? Sedangkan dia permisi ya, Kalau sedangkan memang butuh dia saksi buta para nabi itu menjadi nabi, ngapain Tuhan kamu ya capek-capek datang-datang ke Kalau dunia kami tapi nggak jelas, ngaku sebagai kami Tuhan? jelas, ada saksi yang Siapa yang menyaksikan Yesus disunat? gimana? Rasanya ada rasa perut Anda sama. Ya, Mak. Siapa yang melihat Maria melahirkan? Siapa yang melihat Yesus sama keluarganya pergi lebaran Ada yang terus Maria hilang sendiri kan 12 hari? ibunya Siapa yang sendiri, lihat? Maria. Siapa yang lihat? Yusuf. Siapa yang lihat? Maria Yusuf. Yesus sendiri yang melihat. Yesus. Ibu Maria, ibu Yesus. Ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad yang melihat. Lah, Ketawa kata Kak, tante aku dengar kau loh, Dek. saksinya? Saksi Memang apa? sedangkan- Saksi nikah, saksi ahli, saksi kunci. Kan gini, Bu. Gini Setiap- apa? Pengakuan itu pasti ada saksinya, ya kan? Siapa yang mengharuskan kalau Nabi itu harus memiliki Sedangkan- saksi siapa? sedangkan- Permisi ya. Maaf nih, sedangkan Nabi Ibu saja buta huruf. Gimana maksudnya? Iya, jangankan Nabi ku murid-murid Yesus idiot. Nggak tahu Nah. kau. Loh, Yesus aja memilih muridnya idiot kok. Ah ini nih, aku tunjukkan datanya. Ah ini nih orang Kristen yang nggak mau belajar ini. Yesus semua aja memilih murid-muridnya idiot. Nih, Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 13. Nih, kita buka datanya. Ih, ngangeng, ketawa gitu. Udah aku bacakan kitab Amsal tadi ya. Nggak tahu malu. Itu yang saya heran tuh, saya menanyakan iman Ibu melarikan kita. Ya aku ngajarin kau bahwa di kitabmu aja nggak ada kayak gitu. Tuanmu aja ngambil orang idiot. Itu agak Nih. agak lari itu, Ibu. Yang saya Tunggu, mau tunggu. Nih, kita pakai data nih. Nih, lihat nih. Nih, lihat nih. Tuh, jangan kau merendahkan Tuhanmu yang milih orang idiot untuk jadi penggabar Injil. Ah. Nih. Banyak ketawa dari tadi. Nih. Kisah Para Rasul. Ya. Pasal keempat nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian. Ya. Mana dia nih? Keberanian Petrus dan Yohanes dan mereka mengetahui bahwa keduanya orang apa? Orang biasa yang tidak terpelajar. Ini dan host semua, aku izin sebentar turun dulu ya, mau ada pengajian nanti lanjut lagi. Siap Ustaz Alif. Siap Ustaz, siap. Bentar ya. Nah, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, orang yang Waalaikumsalam warahmatullahi belajar beda wabarakatuh. nggak dengan buta huruf? Heranlah, iya, nabiku buta huruf bukan berarti bodoh. Karena banyak nenek-nenek kita dahulu gak bisa baca tapi pintar, jualan, dagang. Nah, jadi kau pikir, apakah membaca dan tidak membaca mempengaruhi intelektualitas seseorang? Ya enggak, kenapa? Ini Tuhanmu sendiri nih, Tuhanmu sendiri turun ke dunia, 12 muridnya, 2 diantaranya tuh idiot nih. Mari kita lihat nih. Ya, mana nih yang tidak terpelajar nih? Ini Agramatoy, bentar. Ya. Bentar. Iya, lari ke Bible lagi kan itu aneh. Loh, kok aneh pula. Kok aneh. sekali. Loh, saya tanya, kalau Tuhanmu sendiri memilih muridnya orang idiot, kenapa kok kritisi Tuhan kami memilih orang buta huruf? Maksudnya gini Kak Uni, maksudnya coba terangkan iman Anda itu yang ditanya Bang Kapital itu. Kalau saya sudah jelaskan tadi, tapi kan kawan Anda ini kan tidak mau menerima, maka saya balik. Kenapa kamu mempertanyakan Nabi Muhammad yang buta huruf? Karena memang tidak ada fakultas di zaman Nabi Muhammad, tapi Tuhanmu Kalau sendiri anggap memilih tadi orang Ibu kayak idiot. gitu, berarti Ibu tidak mempertanggungjawabkan iman Ibu, benar gak? Loh, imanmu aja tidak bertanggung jawab, Iya. kau aja nggak mampu mempertanggungjawabkan imanmu, kenapa? Ini ibarat gini ya, ibarat gini loh, ibarat izin ibarat dulu, izin kata. dulu. Ini Ya, kalau saya dengar, saya dialog dengar. begini, Bicara ini. jangan kayak binatang lah, jangan kayak binatang. Binatang, maksudnya kan Jangan kayak monyet lah. gini bang. Saya kan Yang kayak monyet model gitu. Kita Bukan ini kayak diskusi di monyet, sini Pak. manusia yang dialog, bukan Saya- binatang. saya Itu loh. tahu, kok Kita ulangi ya, udah diam, tadi saya izin mau dulu, menjelaskan makanya kepada tadi publik. makanya tadi ku bilang, nanti ku jajar kamu dengan pendetamu, dengan bapak ibu kamu, ku tampar semua mulutnya.
Sepertinya gini Fandi, orang Kristen ini malu kalau kita bahas Bible karena mereka jijik, entah malu, entah tidak terima kenyataan kalau Bible-nya ternyata parameternya rendah. Contoh, ketika dia Gimana mengatakan, kami selalu diam dulu dibahas itu kebenaran, saya lagi kita. ngomong. Saya lagi ngomong. Jadi ketika kita jelaskan, sejak kapan di Al-Quran, kan gini, kan kau bertanya, kenapa Tuhanmu memilih manusia yang buta huruf? Pertanyaan saya balik, sejak kapan Allah memilih-milih manusia? Bahwa yang harus menjadi rasul adalah orang yang sudah belajar di fakultas saja. Kenapa? Karena jangankan Tuhan saya, Tuhan kau yang jadi manusia saja memilih muridnya yang idiot. Lalu kenapa ketika Tuhanmu saja memilih muridnya orang idiot, lalu kenapa kau mengkritisi Nabi saya yang adalah orang yang intelektualnya tinggi dengan dibuktikan menjadi seorang khalifah, bahkan memunculkan peradaban, diakui oleh Eropa, kedatangan Islam membawa peradaban di saat-saat masa kegelapan di tangan orang Kristen, dan Nabi saya adalah orang yang menghadirkan hukum-hukum yang relevan yang dipakai sampai saat sekarang ini. Maka saya katakan, sejak kapan tidak bisa membaca mempengaruhi intelektualitas? Contoh, seorang Einstein memiliki sindrom tidak bisa membaca dengan baik dan benar, tapi otaknya jalan. Dia disleksia. Nah, jadi sejak kapan saya ini mengajarkan kamu supaya kalau meminta parameter ke orang lain minimal di kitabmu lebih tinggi. Tuhanmu sendiri memilih orang idiot. Kenapa kau bertanya kepada kami, kenapa nabi kami adalah orang yang buta huruf? Karena bagi kami buta huruf belum tentu mempengaruhi intelektualitas. Kenapa? Nenek moyang kita semua belum tentu bisa baca, tapi mereka apakah bodoh? Tidak, karena orang bodoh itu bukan berarti orang yang tidak bisa membaca. Nah, yang bodoh adalah orang yang belum memiliki pengetahuan atau memiliki Komen ya. tidak berdasar. Itu sama itu. Atau orang jahil, berilmu tanpa beramal tanpa ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kamu coba baca di kitabmu. Saya tunjukkan kisah para rasul tadi. Itu kan Ibu. Pasal keempat nomor 13. Tuhanmu sendiri memilih orang idiot. Ibu dengar dulu Bu. Idiot itu artinya apa? Konteksnya sini saya membahas. Dodol. Bukan Idiot bodoh, itu Bu. artinya di bawah. Idiot itu artinya apa? Ibu, saya sudah Nih, baca saya kasih semua. KBBI ya, idiot ya. Nih, saya kasih tadi idiot. Semua pikiran Saya Ibu. izin dulu. Ya, Di mana tenang, datangnya Oke, Fandi. idiot murid tua? tenang. Burung merpatinya Kristen Itu ditenangkan bahasa dulu. aslinya, idiot. Nih, saya Ibu. kasih data idiot. Saya Nih. udah Tenang dulu, udah tenang dulu, tahu tenang jawaban dulu. Ibu. Tengok Nah, saya idiot lihat artinya sendiri. apa nih? Nih, idiot artinya apa nih, kita lihat ya. Nah, di mana dituliskan di dalam Alkitab bahwa murid Yesus idiot? Coba tunjukkan. Oke, saya kasih. Oke. Makanya dari tadi kamu lihat saya menampilkan dalilmu kebenaran. Aduh, dari tadi saya menampilkan dalil kok nggak kalian tengok, baru bertanya dia di mana tertulisnya idiot. Nah, inilah kalian. Kami ini umat Islam baca teks asli kalian. Ya, Kisah Para Rasul pasal 4:13, buka. Nih. Nih kamu tengok nih. Nih. Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 13. Klik ini, belajar sama saya cara buka. Nah, kamu lihat di sini strong number apanya strong numbernya bahasa aslinya, ya. Baca bahasa aslinya. Nah, di sini ditulis, kamu lihat di sini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, ya. Lalu di sini, tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu serta pula tampak tiada terpelajar dan orang yang bersahaja. Kamu lihat di sini orang yang bersahaja ini terjemahannya apa, bahasa aslinya apa? Kamu klik di sini strong numbernya. Ternyata ini merujuk kepada apa? Nih, kan ini. Bentar. Ini bersahaja 2399. Ternyata dari kata idiot. Bahasa aslinya idiot. Idiotai. Wah, pantas jemaatnya idiot semua ini. Ya, gini Bu. Gini ya. Idiot. Yang saya Pantas jemaatnya ini kapital saja idiot kali, idiot. Yang pertanyaan saya ini Tenang. Roh Kudusnya tenangkan, Roh Kudusnya. Coba arti-arti yang lainnya. Ya, kebenaran sama kapital tenang dulu. Saya mau sapa Barley Samuel, selamat malam. Barley. Malam. Ya, Kristen Bang. Kristen Bang. Ya, Kristen apa Bang? Kristen Protestan. Ah, ini yang bagus. Silakan Bang. Saya mau teman-teman Kristen yang bisa dialog. Diam dulu. Anak-anak monyet diam dulu. Anak-anak monyet diam dulu. Kapital diam dulu. Yang ada ilmu lah. Kristen yang ada ilmu naik. Oke, Ya. siap.
siap. Yang pintar naik. Siap, Yang siap, gak ada siap. ilmu hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, diam aja dulu. Berarti belum dijawab, Pak? Diam, Belum terjawab, diam kan? dulu, diam. Karena kalau tidak diam, nanti ku jajar dengan pendetanya, ku tampar semua mulutnya. Kalau anda puas dengan bapak ibunya, ku jajar baru ku tampar. Oke? Silakan bangsa Ampun juga apa? Kenapa? Saya Diam ampun juga apa? dulu, Pukimak, Baluap, Bajigur. Sabar, sabar, nggak usah pakai kata. Diam dulu, diam Jangan pakai dulu. kekerasan. Diam dulu. Nggak ada isi Beta kamu kok. dari tadi jadi bahan tertawaan. Diam dulu, diam dulu. Silakan Bang Barley. Kamu lihat ini Kristen yang pintar, coba kamu dengar ini. Caranya dialog beradab, kau dengar. Oke, terima kasih waktunya. Selamat malam ya teman-teman. Tadi ini pembahasan tentang apa kalau boleh tahu saya? Kan sebelum Nah, ini baru berkomentar. nih Kristen, Tentang kayu Kristen manis. keren Boleh nih. diberitahu dulu. Ditanya dulu pembahasannya tentang apa. Silakan Diam Fandi. dulu, ini belajar ini. Aduh. Keimanan Uni. Aduh. Tuh, di bawah saja belajar ya. Jadi monyet nanti ku tampar satu-satu kalian. Jadi begini Bang Barley, terima kasih sudah bertanya Bang Barley. Pertama, selamat malam, salam toleransi. Mohon maaf saya agak sedikit kasar dengan kawan-kawan kamu yang Kristen, yang hanya bisa menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Makanya kita itu kalau ada kawan-kawan Kristen yang beradab, maka kami akan lebih beradab. Kalau ada yang baik, kami akan lebih baik. Tetapi kalau ada Kristen yang hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, mau menjatuhkan merendahkan nabi kami buang di tong sampah, Bang. Tidak berkelas, tidak berbobot. Karena teman-teman butuh edukasi di bawah. Siap. Gitu loh, Bang. Betul. Jadi mohon maaf kepada Bro Barley tadi agak keras saya tadi. Silakan Uni. Siap. Uni saja yang jawab, silakan Uni. Silakan Bang Barley. Anda bertanya tentang Islam boleh, menjelaskan iman Anda juga boleh. Silakan. Sebelumnya karena memang saya Kristen jadi kan sama-sama belajar, kita akan juga saling mengertilah kalau adanya perbedaan itu ada. Nah ini sebenarnya saya mau menanyakan ya, dari dulu terbenak dalam pikiran saya tentang agama Islam ini, kenapa ada satu pertanyaan aja sih. Sebelumnya itu teman saya itu kan waktu itu mau sholat ya, dan dia bilang, aku pergi dulu ya, aku mau pergi ke masjid mau sholat. Nah waktu itu saya memang belum ngerti apa-apa tentang Islam nih, jadi aku nanya, kitabmu itu apa sih? Al-Quran. Nah udah dijawab benar, Al-Quran. Nah tapi suatu ketika saya itu juga scroll TikTok mendengar bahwa loh, kok ada ya kitab lain? Saya nggak tahu ini kitab apa bukan. Mohon pencerahannya, mohon dijelaskan. Ada hadis. Nah, kalau semisal sudah ada Al-Quran yang begitu katanya sempurna, apa memang perlu ada kitab lain atau apalah buku apa yang juga sama pentingnya seperti Quran, yaitu hadis dan kitab-kitab lainnya lah. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Bagus. Jadi Rasulullah SAW itu memang bersabda bahwa kami harus berpegang teguh kepada dua sumber, Al-Quran dan hadis. Apa itu Al-Quran? Al-Quran dari kata qara'a yakra'u Qur'anan, apa yang kami baca, apa yang kami lafazkan, yang adalah kalam Allah, perkataan Allah. Allah mendiktekan perkataannya untuk diulangi. Sempurna sebagai kalam Allah maksudnya adalah sempurna sebagai landasan yang krusial untuk agama kami Islam, sempurna sampai saat ini sebagai wahyu yang tidak akan pernah terdistorsi, sempurna sebagai ajaran karena di situ jelas secara eksplisit perintah dan larangan. Kemudian Al-Quran sempurna sebagai wahyu yang terjaga karena tidak pernah terdistorsi. Pegang itu ya. Itu. Tapi kenapa kami butuh hadis? Kami ini diperintahkan dalam Al-Quran untuk menjadikan Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Maka semua pekerjaan Nabi saya itu tidak mungkin diulangi oleh Tuhan saya kembali dalam Al-Quran. Tapi yang menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi saya itu adalah sahabat-sahabat yang hidup dengan dia. Istrinya bercerita, Nabi kalian itu
suami saya itu tidurnya suka miring ke kanan. Yang tahu siapa? Istrinya. Maka yang bilang adalah istrinya. Maka ketika istrinya berkata, saya melihat Nabi Muhammad tidur miring ke kanan. Dia punya hak dan otoritas berbicara itu karena dia adalah istri. Lalu tiba-tiba istri yang lain juga mengatakan hal yang sama. Maka hal tersebut dikatakan sebagai informasi yang adalah bersandar kepada Nabi saya. Maka disebut sebagai hadis. Jadi kami umat Islam ini menyepakati Al-Quran sempurna, tidak bercacat sebagai firman Allah dan kalam Allah karena tidak bercampur dengan perkataan manusia. Karena Al-Quran tidak bercampur dengan perkataan manusia, maka yang perkataan manusia yang menyaksikan pembelajaran yang diberikan oleh Nabi kami selama hidupnya sebagai solusi untuk kami menjalani kehidupan yang disebut sebagai sunnahnya Nabi kami, maka kami menemukannya dalam kitab hadis. Begitu brother. Maka perlu keduanya kami pelajari untuk selamat dunia dan akhirat. Contoh, dalam Al-Quran diperintahkan kami menunaikan sholat dengan waktu yang disebutkan pada malam hari. Malam itu banyak, jam berapa emang? Dari jam berapa? Nggak ada dituliskan secara eksplisit. Kenapa? Bahaya nanti kalau dituliskan jam 7. Jam 7 waktu apa? WIB, WITA. Repot lagi, banyak kali Tuhan nanti tuliskan lagi. Sholatlah kalian subuh jam 7.30, WIT, WIB, Eropa, Spanyol, Brazil. Tuhan nggak bodoh. Masa Tuhan harus ceritakan juga, kalian nanti pokoknya kalau seandainya menstruasi, nah nanti kalian pakailah ini nanti begini. Aduh, brother. Dosen saja sekarang pakai modul. Nggak ada dosen itu yang nyuapin langsung pelajaran ke mulut ininya. Ini dosen loh ya. Ini bicara kita tentang Tuhan. Maka setelah itu, detail dari apa yang diperintahkan itu kami harus tunduk kepada contohnya. Yang mencontohkan siapa? Nabi saya. Maka Nabi saya itu contohnya semua datang dari siapa? Yang melihat. Siapa? Para sahabat, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah. Mereka yang memberitahukan kepada seluruh manusia pada waktu itu. Dihafallah pengetahuan ini. Disebut dengan hadis. Begitulah kami bisa mengetahui pengajaran Nabi kami berdasarkan Al-Quran dan hadis. Begitu, brother. Silakan. Oke, terima kasih penjelasannya. Saya udah paham. Tadi sudah dijelaskan Alhamdulillah. Al-Quran itu memang sempurna. Lalu kalau ini pertanyaan selanjutnya ya, kalaupun memang sudah sempurna, apakah hadis itu juga sesempurna itu untuk perlu Gitu, mantap. diikutkan? Hadis ini adalah perkataan manusia mengatasnamakan Nabi. Apa yang tidak bisa didusta? Perkataan Allah tidak bisa didustai karena Allah yang berkata. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Kalau kalian ragu bahwa yang diturunkan kepada Nabi ini adalah firman Allah, maka buatlah semisal. Artinya Allah saya perintahkan seluruh manusia dengan pembantu-pembantunya baik dari kalangan jin dan bahkan kalian minta tolong sama Tuhan dan Roh Kudus kalian. Tirulah Al-Quran supaya membatalkan kebenaran Al-Quran. 1400 tahun lamanya tidak ada yang mampu meniru Al-Quran sehingga muncul Al-Quran apokrif. Tidak ada. Bible bagaimana? Bible banyak tiruannya. Injil Thomas, Filipus, Maria, apokrifnya banyak sekali. Barnabas dan lain-lain. Buatan manusia bisa ditiru. Buatan Tuhan tidak ada yang bisa meniru. Bisa kamu bikin lidah? Nggak bisa. Memalsukannya bisa. Nah, kalau buatan manusia, karena manusia mengeluarkan diksi melihat Nabi saya, maka banyak orang yang bisa menipu mengatasnamakan Rasul saya. Rasul saya ancam, Allah saya ancam. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad, dia bersiap menduduki tempatnya di neraka jahanam. Maka bagaimana kami supaya tahu membedakan mana penipuan, mana yang tidak? Maka kami ini tidak diajarkan bodoh. Saya diajarkan di fakultas. Maka konfirmasilah semua informasi yang kami dapat. Verifikasilah. Contoh, ketika saya dapat informasi dari seseorang dalam kitab apa? Kitab Tatang Sutarman. Di situ ditulis hadis mutiara bahwa Muhammad berkata, demi ruhku yang di tangannya Isa Al-Masih. Saya kan gak bodoh. Saya tanya, siapa penulis kitab mutiara? Gak tahu. Kok bisa hadir? Gak tahu. Saya pijak itu. Saya injak itu. Karena gak jelas.
Ngapain saya percaya sama nggak jelas itu? Mending saya ketemu surat cinta nggak bernama, lalu di situ tertulis akulah Tuhan. Mending itu saya jadikan kitab suci. Sama aja begitu. Maka bagaimana cara kami menentukan mana yang betul ini informasi yang datang bersandar kepada baginda? Dengan meng-cross check siapa perawinya, siapa yang memberi informasi. Oh, ternyata dalam kitab Al-Bukhari. Siapa Bukhari? Bukhari adalah seorang ulama yang memiliki banyak guru. Kurang lebih berapa tahun? 10 atau 15 tahun. Dia mengumpulkan hadis, kemudian membuat kitab, dan dia masyhur sebagai ulama. Kredibilitasnya dipercaya sebagai ulama. Ulama lain yang hidup sejaman atau sesudahnya bersaksi tentang dia bahwa dia adalah ulama. Maka orang ini bisa dipercaya. Sama seperti saya percaya kepada dokter yang sudah diakui dari pemerintahan dia dokter. Ini masuk dalam ranah teori kebenaran performa. Lihat siapa yang bicara. Maka ketika hadis itu muncul dari kitab Sahih Bukhari, maka kami pegang. Tapi kalau muncul dalam kitab hadis lalu dikatakan di situ dhaif, kami tidak pegang. Ulama kami mengkaji itu. Makanya ada ilmu ulumul hadis, pengklasifikasian hadis. Maka kalau hadis bisa didistorsi, bisa dipalsukan. Makanya ada istilah hadis palsu. Kalau Al-Quran nggak ada Al-Quran palsu. Nggak ada. Sekali muncul Al-Quran yang salah harakatnya saja gempar seluruh Indonesia. Terjadi pernah. Maka tidak akan pernah bisa terjadi pemalsuan Al-Quran berlama-lama karena manusia yang bernama Islam banyak bisa menghafal Al-Quran. Kalau tiba-tiba ada yang membaca Al-Quran, Toha, atau dialek lainnya tohe, masih diizinkan. Tiba-tiba ada yang bilang tohu, ditolak brother, karena tidak lazim. Inilah penjagaan Allah terhadap kesempurnaan Al-Quran. Paham nggak kira-kira Barley? Terima kasih. Oke, terima kasih. Paham. Berarti intinya tadi dari pembahasan yang sudah dijelasin itu kalau memang Al-Quran itu memang sudah sempurna dan gak ada cacat-cacatnya sama sekali. Lalu untuk hadis itu masih mungkin ada kemungkinan bisa terdistorsi seperti yang diucapin. Berarti Bukan intinya kemungkinan, memang bisa didistorsi. Contoh bisa. ada hadis Maryam tuh. Mana ada hadis Maryam? Sejak kapan Maryam nulis hadis? Hadis Mutiara. Si Mutiara pula nulis hadis. Oke, paham. Berarti intinya Pintar. yang terutama harus untuk seorang Muslim atau Islam adalah Al-Quran berarti ya. Hadis itu hanya apa itu? kalau Jangan hadis? pakai hanya, tidak ada pakai hanya. Saya tidak pernah mengatakan hadis itu hanya. Jangan ini tambahi. Al-Quran adalah kalam Allah. Di situ adalah ajaran krusialnya umat Islam. Maka hadis apa? Hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis terbagi dari apa? Hadis sahih, hadis mutawatir termasuk hadis sahih, hadis ahad, hadis banyak nanti hadis-hadis doif, hadis maudhu, hadis mungkar. Salah satu hadis mungkar adalah di mana ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Allah mirip dengan manusia berambut keriting. Itu termasuk hadis mungkar. Karena apa? Matanya bertolak belakang dengan dalil Al-Quran. Baik, terima kasih ya Ibu ya. Ini sepertinya ada teman saya nih, Bel Fibra ini. Ya, kalau Barley ada pertanyaan lagi, tapi dari apa yang saya jelaskan menurut Anda agak susah dipahami atau mudah dipahami penjelasan Sudah saya? paham, tapi mungkin saya kasih kesempatan dulu sama Masya Allah. rekan saya Bel Kejujuran Fibra Anda ini. membuat lubang hidung saya bergetar. Canda-canda. Maksudnya saya ini kalau berhasil memberi pengertian ke orang tuh saya kayak Masya Allah, ternyata aku ada pintar-pintarnya juga gitu. Saya izinkan teman saya dulu ya. Nah, habis ini saya juga punya pertanyaan, tapi mungkin karena ada rekan yang sudah join, ini saya persilakan dulu untuk bertanya. Iya, silakan. Maaf saya sedikit gatal ya. Saya nggak ngupil, cuma di sini aja gatal sedikit. Maaf ya, bukannya nggak sopan. Sedikit aja, nggak banyak. Bisa digaruk dari sini sebenarnya nih. Ya, yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belva Muslim atau non Muslim? Alhamdulillah Islam. Ya sudah. Begitu. Ada yang Silakan Bang Barlai.
Oh, berarti saya kira ini Bel Vibra teman saya ini orang Kristen ya. Oke, maaf. Oke. Oke, Ya, kalau maaf ya, saya naik cuman mau kasih saran sama Bang Hos. Apalagi itu silakan. Kalau mau naikin Oten itu yang berakal, biar kami bani-bani typing bisa teredukasi dong. Ya udah. Oke, makasih sarannya. Saya gantian ya Bang ya. Mau ganti dengan Assalamualaikum. kawan-kawan yang lain. Waalaikumsalam. Makasih. terima kasih.